Pembangunan tol Trans Madura kembali dibahas oleh para tokoh-tokoh penting di Madura dan Pemprov Jatim. Mengingat Pulau Madura memiliki banyak potensi alam dan wisata serta budaya yang perlu dikembangkan. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawanteso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sejumlah tokoh penting hadir dalam diskusi mengenai pembangunan tol Trans Madura, mulai staf sus Menko Polhukam Imam Marsudi, PLH Sekda Provinsi Jatim Heru Cahyono, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Kemudian Wakil Bupati Sampang Abdul Hidayat dan Wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifah. Sejumlah rektor di Pulau Garam juga hadir. Lalu sejumlah ulama dan pengasuh pondok pesantren. Ahmad Zaini selaku ketua panitia mengatakan rencana pembangunan tol sudah lama didiskusikan. Bahkan kajian-kajian digelar oleh akademisi. Hasil kajian itu kemudian didiskusikan dengan Pemprov Jatim. Hasilnya ada sambutan positif dari Gubernur Khofifah Indar Parwangsa. Sambutan baik itu ditindaklanjuti dengan kegiatan diskusi tersebut, karena tol ini sangat diharapkan masyarakat Madura. Sedangkan Presiden Jokowi saat ini gentol membangun jalan tol. Di Papua total ada 2000 km jalan tol yang dibangun. Sementara di Madura belum ada rencana pembangunan, padahal hanya butuh 130,14 km. Pemerintah pusat memiliki sejumlah agenda pembangunan besar di Madura. Salah satunya pangkalan TNI yang akan dibangun di Kalianget, Sumeneb. Pembangunan itu bekerja sama dengan PT Garam Persero. Gubernur Khofifah Indar Parwangsa yang diwakili PLH Sekda Prof Heru Cahyono mengapresiasi gerakan masyarakat tersebut. Dia berharap ada langkah lanjutan berupa kajian akademik. Prinsipnya Ibu Gubernur mengapresiasi dan akan memfasilitasi gerakan ini. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan tol itu. Menurut dia, jika bisa terrealisasi dengan cepat, perekonomian dari berbagai sektor akan meningkat, salah satunya pariwisata. Menurutnya, pembangunan tol itu harus memiliki pijakan hukum, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya akan lebih mudah. Wakil Bupati Sampang Abdul Hidayat juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan tol tersebut, sebab manfaatnya dinilai cukup banyak, mulai dari peningkatan ekonomi hingga pengurai kemacetan. Wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifah menyatakan, Kabupaten Ujung Timur Madura itu memiliki sejumlah komoditas andalan, salah satunya ikan yang tersebar di kepulauan. Namun, komoditas tersebut lebih banyak dijual ke Bali atau Banyuwangi melalui jalur laut. Sebab, jika melalui jalur darat, harus menempuh waktu cukup lama karena ada kemacetan di sejumlah titik. Dengan adanya tol tersebut, percepatan laju kendaraan akan tinggi, sehingga roda perekonomian juga akan berputar pesat. Beliau sangat mendukung tol Trans Madura karena akan sangat membantu perekonomian. Bukan hanya dari komoditas tadi, tapi juga pariwisata. Sebab selama ini banyak wisatawan mengeluh karena terlalu jauh. Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang diwakili Kepala Dinas PUPR Cahya Wibawa menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan tol karena sangat dibutuhkan. Di tempat berbeda DPRD, Pamekasan pun menggalang dukungan berupa tanda tangan dari para anggotanya untuk mempercepat realisasi proyek jalan tol di Pulau Madura ini. Ketua Komisi 3 DPRD
Pamekasan Ismail mengungkapkan, sampai sekarang baru 14 dari 45 anggota yang sudah membubuhkan tanda tangannya untuk mendukung proyek Tol Trans Madura. Anggota lainnya akan menyusul karena terbentur kesibukan, sehingga mereka belum sempat untuk tanda tangan, namun bisa dipastikan semua anggota Dewan akan tanda tangan. Tanda tangan tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo agar proyek Tol Trans Madura bisa segera direalisasikan. Karena langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat di Pulau Madura bisa merasakan dampak positif dari adanya jalan tol. Pembangunan jalan tol tersebut bukan sekedar mengatasi kemacetan, tetapi juga demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Pulau Madura. Untuk diketahui, konstruksi fisik Tol Trans Madura nantinya punya panjang 130,14 km di Pulau Madura. Berdasarkan rumor yang beredar, konstruksi Tol Trans Madura rencananya membentang di sekitar poros selatan. Sayangnya, belum diketahui secara pasti jalan tol ini akan dibagi menjadi berapa seksi. Namun, untuk perkiraan anggaran yang akan digelontorkan, dikatakan bisa mencapai 22,17 triliun. Itulah kabar mengenai Tol Trans Madura yang mendapat dukungan berbagai tokoh penting di Madura maupun di Pemprov Jatim untuk segera direalisasikan. Mungkin itu saja kabar terbaru yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dukung selalu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat mengenai dunia konstruksi. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.